أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Hikmah yang keempat. Al-hikmatur rabi'atu qala Amirul Mukminin alaihissalam al-ajzu afatun was-sabru syaja'atun waz-zuhdu sarwatun wal wara'u sunnatun wa ni'mal qarinu ar-ridha. Di hikmah yang keempat, Imam Ali alaihissalam menyebutkan 4 makna yang baik. Ada sabar, ada zuhud, ada wara, dan ada ridho. Namun menyebutkan pula satu sifat buruk, yaitu al-ajzu. Al-ajzu yakni ketidakmampuan atau kelemahan. Jadi ada 5 sifat yang disebutkan dalam hikmah yang keempat ini. Ada 5 sifat. 1 sifatnya adalah sifat buruk dan 4 sifatnya adalah sifat yang baik. Nah, kita akan membahas 1 sifat yang buruk tersebut, sehingga pertemuan berikutnya akan membahas sifat-sifat yang baik. Imam alaihissalam mengatakan al-ajzu afatun. Ijaz, pernah dengar kan kata ijaz? Dikatakan Quran itu ijaz, mu'jizat. Pernah dengar mu'jizat? Nah, mu'jizat di dalam bahasa Arab dari bab if'al. A'jazah, yu'jizu, ijaz. Nah, ismi fa'ilnya apa? Ismi fa'ilnya mu'jiz. Jamaknya mu'jizat. Oke. Nah, ajz, ini ajzun bermakna ketidakmampuan. Ajzun bermakna ketidakmampuan. Dikatakan ketidakmampuan itu adalah sebuah musibah. Afatun. Afat yakni bermakna sebuah kecelakaan, maksudnya bermakna sebuah musibah, sebuah kekurangan, sebuah bahasa Indonesia yang lebih tepat, Allah, bermakna dampak buruk, bermakna dampak buruk atau musibah, lebih enaknya dimaknai musibah. Al-ajzu afatun, yakni ketidakmampuan itu adalah sebuah musibah, adalah sebuah kekurangan. Yakni ketidakmampuan itu adalah sebuah kekurangan. Maksudnya apa? Yakni seseorang yang tidak mampu dalam melakukan apapun, seseorang yang tidak mampu dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya, seseorang yang tidak mampu dalam dalam menjaga harga dirinya, dalam menjaga keluarganya, dalam menjaga masyarakatnya, dalam menjaga imannya, dalam menjaga keyakinannya, maka ini adalah sebuah musibah. Ini adalah sebuah kekurangan. Kenapa demikian? Karena seseorang yang tidak mampu maka akan dinaungi dan akan dijajah, atau istilahnya itu akan tasallut, yakni karena sudah lama jarang pakai bahasa Indonesia, agak susah. Galabi kardan, galaba yaglibu, seperti menjajah, tapi bukan menjajah. Ada bahasa Indonesianya anak kurang
kurang akrab dengan bahasa Indonesianya itu. Ya ini contohnya begini nih. Menguasai. Menguasai. Yani seseorang yang tidak mampu akan dikuasai oleh orang yang mampu. Seseorang yang tidak mampu, seseorang yang tidak memiliki kemampuan, baik dalam menjaga dirinya, baik dalam menjaga sanak keluarganya, dalam menjaga harga dirinya, dalam menjaga kehormatannya dan sebagainya itu akan dikuasai oleh orang lain. Contoh misalnya kita, Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Kenapa demikian? Karena kita tidak mampu menjaga negara kita. Kita tidak mampu menjaga tanah kelahiran kita. Sehingga orang lain masuk dan menguasai serta menjajah kita. Karena itu dikatakan ketidakmampuan itu adalah sebuah kekurangan. Yakni orang yang tidak mampu akan dijajah oleh orang lain dan akan dikuasai oleh orang lain. Namun perlu diketahui bahwa sekalipun dikatakan bahwa kalau kita tidak mampu maka kita akan dijajah, kita tidak bisa mengambil makna sebaliknya, yakni berarti kalau saya mampu saya harus menjajah orang lain. Tidak demikian. Yakni kita tidak akan mengambil makna kebalikannya. Ketika Imam Ali Salam mengatakan ketidakmampuan adalah kekurangan sehingga kita akan dijajah misalnya, lalu kalau begitu karena saya mampu saya sekarang mau menjajah orang lain, itu tidak boleh. Kenapa demikian? Karena kekuatan, kodrat, kehebatan yang dicurahkan dan dilimpahkan Allah Ta'ala kepada kita, misalnya kita ini kuat ya, misalnya kita istilahnya kalau orang-orang dulu istilahnya jagoan pendekar, misalnya pendekar kan zaman-zaman dulu ada istilah gitu tuh, misalnya kalau di daerah Jakarta misalnya disebut pendekar misalnya, atau kalau di daerah Sunda gitu, kalau di daerah Surabaya misalnya gitu. Ketika dia jago silat, kan terus dia jadi kepala desa tuh zaman dulu kan gitu. Atau kalau dia orangnya kuat, perkasa, maka dia akan jadi kepala dusun misalnya kan gitu. Nah, lalu apakah ketika misalnya kita ini memiliki kekuatan, lalu kita akan menjajah orang lain, akan mengambil orang lain? Enggak, itu enggak boleh. yakni Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita justru untuk melindungi orang-orang yang tidak mampu. Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita justru untuk melindungi orang-orang yang terzolimi. Sebagaimana Iran sekarang. Allah Ta'ala memberikan, melimpahkan, mencurahkan kekuatan kepada negara Iran. Di mana Iran saat ini sebagai negara yang adidaya. Jadi kalau dulu kita selalu mendengar Amerika adalah negara adidaya, kini Iran adalah negara adidaya. Iran sudah mampu melempar roketnya sendiri, Iran sudah mampu melempar satelitnya sendiri. Iran diakui tembakan rudalnya diakui sangat akurat, kekuatan militernya diakui, kekuatan intelijennya diakui, kekuatan cybernya diakui, dan segala macam nuklirnya diakui, kedokterannya diakui. Iran memiliki kekuatan dan daya dan kodrat yang dilimpahkan Allah Ta'ala kepada negara ini, negara Iran. Pertanyaannya, apakah lalu Iran itu menjajah negara lain? Oh, enggak. Iran menggunakan kekuatan yang didapat, Iran menggunakan sumber kekuatan, sumber daya yang dilimpahkan Allah Ta'ala untuk menjaga dan melindungi kezaliman di muka bumi. Iran membantu Suriah, Iran membantu Palestina, Iran membantu Yaman, Iran membantu ini, membantu fulan, membantu Irak, membantu Afghanistan. Sehingga terlepas dari cengkraman Amerika. Nah, ini yang benar. Yakni ketika kita memiliki
memiliki kekuatan tidak lantas menjadikan kita menguasai orang lain, tidak. Melainkan apa? Melainkan kekuatan yang diberikan kepada kita gunakan dengan selayaknya dan pada tempatnya, yaitu menjaga orang-orang yang terzalim. Paham sampai di sini? Alhamdulillah paham, Ustaz. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu. Karena saya ada kelas, saya kasih pertanyaan satu saja kalau ada yang mau bertanya. Nanti kalau masih ada, kita lanjut minggu depan. Bila ada ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita mengetahui kalau kita itu adalah orang yang tidak mampu atau kurang ilmu, fakir ilmu gitu maksudnya. Bisa diberikan kiat-kiatnya Ustaz, bagaimana mencari sumber ilmu yang benar hingga kita tidak salah dalam memahaminya dan mencari ilmu tersebut. Itu aja Ustaz, Mas Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya, yakni secara hakikat sebagaimana filsafat Isyraq, hikmah Isyraq, Suhrawardi mengatakan sesuatu itu terbagi menjadi dua. Apakah di dalam hakikatnya dia adalah nur, yakni cahaya, ataukah di dalam hakikatnya dia bukanlah cahaya. Nah, yang bukan cahaya ini yakni kegelapan, yakni ketidakjelasan, yakni kehancuran, kefanaan. Sedangkan cahaya apa? Cahaya yakni zahirun li zatihi wa muzhirun li ghairi. Cahaya yakni dia terang benderang bagi dirinya. Cahaya yakni dia mencerahkan dirinya, yakni cahaya dia terang bagi dirinya dan juga mencerahkan dan menerangi sesuatu selain dirinya. Dan Imam Ali Salam mengatakan al-ilmu nurun. Cahaya, ilmu adalah cahaya. Sehingga kalau demikian, maka ilmu dia terang bagi dirinya sendiri dan juga menerangi sesuatu yang lain. Karena itu, maka kita hakikatnya, pada dasarnya, pada keadaan sesungguhnya, diri kita ini akan mencintai cahaya itu. Sebagaimana kita mendapati ketika misalnya mati lampu, apa yang kita rasakan? Ketika mati lampu, kita merasa gundah, kita merasa tidak enak, tidak tenang, dan sebagainya, pengennya keluar, dan sebagainya, kan begitu. Kenapa demikian? Ini sebenarnya tabiatnya nafs, tabiatnya jiwa kita, tabiatnya ruh kita yang tidak menyukai kegelapan. Tabiatnya diri kita yang cinta terhadap cahaya, cinta terhadap terang itu. Kalau begitu, maka pada hakikatnya jiwa kita akan mencintai ilmu, akan mencari ilmu. Nah, lalu bagaimana ilmu itu dicari? Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang benar? Bagaimana kita tahu bahwa itu ilmu? Karena mungkin saja kita mengira itu ilmu, ternyata itu bukan ilmu. Seperti fata morgana misalnya, kita mengira itu air, ternyata bukan air. Nah, sebagaimana diri kita, badan kita butuh kepada makanan, yakni perlu dikasih suapan nasi, vitamin A, B, C, D, dan bulan. Ruh kita juga demikian adanya. Sebagaimana badan kita agar bisa tumbuh dengan baik butuh kepada asupan makanan, begitu juga dengan ruh kita agar bisa tumbuh dengan baik, yakni tumbuhnya ruh. Bagaimana tumbuhnya ruh? Yakni menyempurna, yakni mensyiddah, yakni menguatnya ruh.
Maka untuk bisa tumbuh dengan baik, ruh juga butuh asupan makanan. Asupan makanan ruh itu apa sih? Asupan makanan ruh yakni cahaya itu sendiri. Kenapa demikian Yusuf? Karena kita katakan ruh mencintai ilmu. Ruh mencintai ilmu. Lah, kalau seandainya ruh mencintai ilmu, lalu untuk sesuatu yang agar sesuatu itu memberikan ilmu kepada si ruh, namun sesuatu itu bukan cahaya, kan tidak bisa. Contoh misalnya gini, contoh gampangnya. Kita misalnya fakir, kita tidak punya uang. Berarti kita butuh apa? Butuh uang, kan gitu. Nah, lalu kita datang ke fulan, si A misalnya. Lah, si A-nya juga tidak punya uang. Gimana si A-nya bisa ngasih uang, orang dianya nggak punya uang? Maka harusnya kita kepada siapa? Kita harusnya kepada si B. Kenapa harus kepada si B? Karena si B punya uang. Kan gitu. Maka dengan kata lain, ketika jiwa kita butuh kepada ilmu, maka kita harus pergi dan kita harus mencari seseorang yang dia juga adalah cahaya, yang dia juga adalah ilmu, sehingga dia mampu memberikan cahaya kepada kita, mampu memberikan ilmu kepada kita, bukan kepada orang yang gelap. Kenapa? Loh, orang dianya gelap, tidak punya ilmu, gimana dia mau ngasih ilmu kepada kita? Nah, sekarang kalau begitu, siapa itu yang punya cahaya? Kita akan melihat dari gradasi cahaya. Kalau di filsafat Mulosadro dikatakan gradasi wujud, di filsafat Surawardi dikatakan gradasi cahaya. Yakni Tuhan adalah cahaya paling mutlak. Setelah itu kepada malaikat-malaikat, lalu kepada para insan kamil, yakni para nabi, khususnya Khotabul Anbiya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu para a'immah al-ma'sumin, Imam Ali alaihissalam, Imam Hasan, Imam Husain alaihissalam, sampai ke Imam Imam Al-Hujjah ajalallah farjah syarif. Nah, lalu sekarang Imam Hujjahnya lagi gaib. Terus gimana dong? Kita mencarinya kepada orang yang diwasiatkan. Di mana imam mewasiatkan kita untuk merujuk kepada ahli hadis mereka, merujuk kepada ulama mereka, merujuk kepada ahli fikihnya mereka. Maka kita harus merujuk kepada para ulama, para maraji, para mujtahid, para asatid, orang-orang yang belajar di hauzah dan sebagainya, yang mereka juga menyerap ilmu dari guru-gurunya, sehingga dengan demikian maka gradasi cahaya itu akan turun-temurun. Jadi semacam katalisator kalau istilahnya itu. Jadi cahaya dari Tuhan kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para imam, lalu kepada para ulama, maraji, lalu kepada masyarakat. Maka untuk mencari ilmu yang benar harus memperhatikan kepada siapa kita belajar. Carilah, sebagaimana misalnya gini, tidak usah jauh-jauh deh. Antum mau bisnis kan ya, antum mau bisnis, antum mau bisnis apa misalnya kita mau bisnis buka gelodokan, atau kita mau bisnis buka warung Tegal, contoh lah misalnya kita mau buka warung Tegal, tapi kita mau tahu bisnis ini. Soal pertanyaan, ketika kita mau tahu bisnis, apa terus kita nanyanya kepada nelayan? Kan enggak. Kalau kita mau bisnis, apa terus kita nanyanya ke tukang tahu? Atau kita ke tukang tempe? Kan enggak. Nah, terus kita nanya ke siapa? Kita menanyakan kepada orang yang paham tentang bisnis. Kita menanya kepada orang yang mujtahid di bisnis. Kita akan bertanya kepada orang yang menguasai perbisnisan. Maka begitu juga dengan ilmu. Ketika kita mau mencari ilmu, mau mencari makrifat, mau mengenal Tuhan dan sebagainya, maka kita harus mencari orang yang mutakhasis, yang khusus, yang dia spesialis di bidangnya. Tidak boleh sembarangan mencari tempat
pancaran ilmu tersebut. Sebagaimana kalau kita sakit, memangnya kalau kita sakit kita terus perginya ke tukang kebun jeruk, kan enggak. Kita perginya kemana? Ke dokter. Sekalipun kita pergi ke dokter, apa terus kita pergi ke sembarang dokter? Kalau kita sakit perut misalnya, apa kita pergi ke dokter mata atau ke dokter gigi? Kan enggak. Kalau kita sakit perut, ya datangnya ke dokter perut atau dokter dalam, misalnya dokter bagian dalam, bukan ke dokter gigi. Jadi harus teliti. Dia bidang apa, dia menguasai apa, sehingga kita tidak salah dalam mencari resep. Kita tidak salah dalam mencari resep. Jangan sampai kita sakit perut, terus datang ke dokter gigi, dikasih apa? Dikasih Ponstan misalnya. Itu. Jadi memilahlah dalam mencari wasilah dan perantara pancaran cahaya tersebut. Oke, sampai di sini. Paham? Alhamdulillah, sangat paham dan sangat masyurin. Afwan, oke. Waktunya sudah mepet. Ana akhiri dulu. Terima kasih. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya, dan semoga antum semua tetap dalam lindungan Allah Ta'ala serta dalam wilayah Ahlul Bait alaihissalam, dan tetap dalam hidayah serta siratal mustaqim insyaallah Ta'ala. Ini malam Jumat, diriwayatkan ketika malam Jumat, maka para arwah akan mendatangi rumah-rumah kerabatnya, akan mendatangi sanak saudaranya, menunggu di depan rumah, sebagaimana kalau ada tamu datang dari jauh tapi tidak ngasih kabar. Ada tamu datang dari jauh tidak ngasih kabar, lalu berdiri diam di depan pintu sampai antum membuka pintu. Lalu ada fulan datang, fadol masuk, ngasih teh, buatin coy, buatin makanan sedikit, sup dan sebagainya. Para arwah juga demikian. Ketika sudah mau masuk malam Jumat, sampai tenggelamnya sampai terbitnya fajar di hari Jumat, mereka menunggu di depan rumah, menunggu sambutan kita, menunggu bukaan pintu kita, menunggu sajian kita, menunggu kita mempersilahkan masuk untuk disajikan makanan dan sebagainya. Namun makanan mereka bukanlah makanan yang seperti kita makan sekarang. Makanan mereka adalah kiriman doa, kiriman sholawat dari kita. Nah, dengan demikian, untuk itu kita mengirim untuk arwah para ulama, para maraji, para guru-guru kita, keluarga kita, ayah kita, ibu kita, adik kita, anak kita, mertua kita, kakek kita, seluruh mukminin, seluruh muslimin, khususnya Imam Khomeini, khususnya Ustadz Hussein Habsyi, khususnya marhum Ustadz Hasan Abdul, khususnya Ayatullah Misbah Yazdi, dan para marji yang lain, Ayatullah Bahjat dan sebagainya. Semoga Allah merahmati mereka semua. Dan begitu juga kita kirim doa untuk keselamatan para mukminin yang masih hidup. Dan kita kirim doa untuk kemenangan mujahidin dan mukminin ke atas kaum kufar dan ke atas kaum zalimin. Dan kita kirim doa untuk keselamatan Imam Zaman Ajrullah Faradul Syarif. Dan kita kirim doa untuk keselamatan Rahbar Muazzam Hafizahullah. Untuk semua itu Al-Fatihah ma'as sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oke, Ana mohon undur diri dulu ya semuanya, dan mohon doakan juga kita orang di sini di dalam munajat antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.